Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu Alfarobi Bangka. Nah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfarobi dengan nomor NIM 1915005. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Statistik Pendidikan, di mana dosen pengampu kami adalah Ibu Nurul Faki Isroi MPD. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan yang berkaitan dengan statistik inferensial. Let's check this out. Nah, pada kesempatan kali ini, apa yang akan kita pelajari? Dalam hal ini, ada 3 poin yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, hipotesis penelitian. Kemudian yang ketiga, kriteria pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita ke pengertian. Adapun pengertian dari statistik inferensial yang biasa disebut dengan statistik induktif ini merupakan statistik yang menyediakan aturan-aturan ataupun cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan dari sekumpulan data yang telah diolah. Nah, dalam hal ini, statistik inferensial atau yang disebut dengan statistik induktif ini terbagi menjadi 2, yaitu statistik parametrik dan juga non-parametrik. Setelah mengetahui pengertian inferensial dan juga pembagiannya, sekarang kita ke hipotesis penelitian. Nah, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis. Hupo itu sendiri berarti sementara, lemah, kurang, atau di bawah. Kemudian tesis. Tesis itu berarti pernyataan atau teori. Jadi hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Kemudian kita akan menjelaskan konsep hipotesis. Nah, di sini ada 2 yang harus kita ketahui, yaitu ada pertimbangan dan juga pembagian. Di dalam pertimbangan juga ada 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu mengekspresikan satu fenomena ataupun satu variabel dan hubungan ataupun pengaruh antara 2 variabel atau lebih. Kemudian yang kedua, dinyatakan secara jelas dan spesifik serta tidak bermakna ganda. Kemudian yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Kemudian kita akan menjelaskan di pembagian. Yang pertama ada hipotesis operasional, yaitu menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena ataupun menyatakan tidak ada hubungan antara 2 variabel atau lebih. Misalnya, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Kemudian yang kedua, hipotesis kerja atau alternatif, yaitu anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Misalnya, ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, hipotesis statistik, yaitu dirumuskan dalam bentuk notasi statistik yang didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka. Kemudian kita ke jenis hipotesis penelitian. Nah, dalam jenis hipotesis penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Kemudian yang kedua, hipotesis komparatif. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif. Adapun hipotesis deskriptif ini untuk menggambarkan fenomena ataupun untuk menjawab permasalahan taksiran. Misalnya, motivasi belajar siswa sangat tinggi. Kemudian hipotesis komparatif, yaitu untuk permasalahan yang bersifat membedakan ataupun membandingkan. Misalnya, ada perbedaan kemampuan bahasa asing antara lulusan SMA swasta dengan lulusan SMA negeri. Kemudian, hipotesis asosiatif, yaitu untuk permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Hipotesis hubungan simetris menyatakan hubungan bersifat persamaan antara 2 variabel atau lebih, tidak menunjukkan sebab akibat. Misalnya, ada hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Yang kedua, hipotesis hubungan sebab akibat. Misalnya ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Yang terakhir,
hipotesis hubungan interaktif, hubungan saling mempengaruhi. Misalnya, terdapat pengaruh timbal balik antara kreativitas mahasiswa dengan hasil belajar. Kemudian, langkah merumuskan dan menguji hipotesis. Di sini ada 5 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, merumuskan hipotesis kinerja, hipotesis nihil, dan hipotesis statistik. Kemudian yang kedua, menentukan risiko kesalahan ataupun taraf signifikan. Kemudian yang ketiga, menentukan uji statistik. Kemudian yang keempat, kaidah pengujian. Dan terakhir, membuat keputusan dan kesimpulan. Audio Jungle. Kemudian kita ke penjelasan terakhir, yaitu bentuk pengujian hipotesis. Nah, dalam bentuk pengujian hipotesis terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis direksional dan juga hipotesis non-direksional. Adapun hipotesis direksional menjadi 2, yaitu uji satu arah pihak kiri dan kedua uji satu arah pihak kanan. Sedangkan untuk hipotesis non-direksional hanya uji 2 sisi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Nurul Fakih Isroi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih rekan-rekan semua.